Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa teman-temannya saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini teman-teman hanya butuh pemahaman ya, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, paham, kalian akan lebih mudah gitu menangani setiap sensasinya. Karena jujur ya teman-temannya, sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu banyak sekali teman-teman sensasinya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada semua sensasinya. Tapi tenang teman-teman ya, jangan khawatir, jangan cemas ya. Karena semua itu bisa ditangani oleh diri kita sendiri kalau misalkan kitanya mengerti dan paham. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu teman-teman ya video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Semua videonya sudah ada teman-teman ya. Kalian tinggal simak saja, masuk saja ke profil saya, silahkan kalian scroll di bagian video teman-teman ya. Kalian sesuaikan saja dengan apa yang sedang kalian rasakan teman-teman ya. Sebenarnya untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu sensasinya itu 1001 macam sensasi gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Benar, ini saya udah screenshotkan pertanyaannya, cuman agak nge-lag nih teman-teman ya jaringannya. Oke, Bang Adim, gimana sih sembuh totalnya ataupun sembuhnya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis? Saya itu masih bingung karena kadang 1 bulan membaik, besoknya kambuh lagi. Jadi gimana gitu teman-teman sembuhnya gitu teman-temannya, karena kakak ini bertanyanya masih kebingungan gitu teman-temannya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikosomatis, pengalaman saya itu memang kalau kitanya belum paham gitu teman-temannya, kita itu kebingungan dengan sensasi-sensasinya. Yang pertama, sensasinya banyak gitu teman-temannya, entah itu dari sensasi medisnya, kadang kita nggak paham mana nih sensasi medis, mana sensasi psikis gitu teman-temannya. Kadang seperti itu, dan kadang juga kita itu selalu merasa apakah benar nih asam lambung itu bisa sembuh gitu teman-teman ya. Apa benar nih GERD itu bisa sembuh? Apa benar nih gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa sembuh? Kok saya 1 minggu membaik, tahu-tahu besoknya kambuh. Terus sebulan membaik, tahu-tahu besoknya kambuh gitu teman-teman. Kemarin 2 bulan nih nyaman gitu teman-temannya. Kok sekarang nggak nyaman lagi gitu teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti itu, patutnya sebenarnya jangan dibingungkan gitu teman-teman, tapi bingung juga ya kalau belum memahami. Tapi memang sepengalaman saya teman-temannya, ciri khas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang seperti itu gitu teman-temannya. Lalu gimana Bang Adim kalau misalkan sembuhnya gitu teman-teman, sembuh totalnya gitu teman-teman ya. Kalau menurut pengalaman saya, sembuh total itu gimana kita menyikapinya. Maksudnya gimana nih ya, gimana kita menyikapinya itu seperti apa? Kalau menurut saya itu yang penting ya, yang penting kita itu ketika ada sensasi, teman-teman, sensasi apapun itu, kita itu sudah tidak mengalami yang namanya kecemasan berlebihan ataupun ketakutan yang berlebihan gitu teman-teman, ataupun tidak ada ketakutan dan tidak ada kecemasan gitu teman-teman. Itu utamanya. Karena ya untuk sensasi-sensasi asam lambung teman-teman ya, seperti mual, perut panas, ya begah, kembung gitu teman-teman ya. Terus juga sakit kepala, terus juga sakit badan. Kita juga dulu pernah mengalami sensasi-sensasi seperti itu teman-teman ya. Menurut saya kalau misalkan kita sudah tidak mencemaskan lagi sesuatu sensasi yang hadir di dalam tubuh kita, itu menurut saya sudah sembuh teman-teman ya. Karena untuk sensasi asam lambungnya ataupun asam lambungnya itu tidak benar-benar bisa sembuh total gitu teman-teman. Bukan berarti nggak sembuh total ya teman-temannya, tetapi untuk sensasinya itu sebenarnya rumahan gitu teman-teman ya. Untuk asam lambung itu bisa reda sensasinya ataupun bisa sembuh dengan cara kita menjaga pola makan saja teman-teman ya. Kalau misalkan ada kembungnya ataupun ada begah ataupun kita sedang mencret ataupun sedang panas dalam, kita harus gak sih makan makanan seperti pedas, asam gitu teman-teman? Kan nggak harus gitu teman-teman. Ketika ada kembung, masa nih
ketika perut kita ada kembung, masa kita harus makan makanan seperti pedas ataupun berasam ataupun bersoda? Kan enggak gitu teman-temannya. Logikanya ke sana saja teman-temannya, karena untuk gangguan asam lambung itu sebenarnya gangguan rumahan gitu teman-teman, nggak harus kita khawatirkan. Yang mengganggu kita itu sebenarnya ketika ada sensasi kembung ataupun begah ataupun mulas ataupun perih gitu teman-temannya di bagian perutnya, itu yang yang mengganggunya itu kecemasannya. Kita itu selalu berpikir, waduh, jangan-jangan ini penyakit ini, jangan-jangan ini penyakit itu gitu teman-temannya. Terus ketika ada kelayangan ataupun sakit kepala, aduh, jangan-jangan ini gangguan yang berbahaya gitu teman-temannya. Itu yang sebenarnya emang mengganggu diri kita teman-temannya. Ketika kita ada sensasi tapi kita sudah enjoy gitu teman-teman, ini cuma asam lambung aja kok, kemarin-kemarin kok saya juga pernah mengalami ini, sensasi begini kok tidak, dulu juga pernah sebelum saya terkena GERD anxiety gitu teman-teman ya. Sebenarnya itu yang mengganggunya. Kalau misalkan kitanya sudah bisa rileks seperti itu gitu teman-temannya, ya sebenarnya kita sudah sembuh, sudah ada pembaikan, dan itu sebenarnya sudah sembuh lah pokoknya teman-temannya. Menurut saya itu sudah sembuh teman-temannya, karena yang mengganggunya, yang harus ditanganinya sebenarnya itu anxiety-nya, kecemasan berlebihnya gitu teman-teman. Karena untuk sensasi-sensasi seperti asam, seperti begah, kembung itu sebenarnya wajar gitu teman-teman. Kita hanya cukup, untuk asam lambung itu kita hanya cukup menjaga pola makan saja. Gak mungkin dong kita sedang perutnya panas, nggak mungkin dong kita makan pedas gitu teman-temannya. Kita jaga aja pola makannya. Jangan, kalau misalkan perut kita lagi nggak nyaman, ya jangan makan pedas gitu teman-teman, jangan makan asam gitu aja teman-teman. Jangan minum kopi. Sebenarnya simpel teman-temannya kalau misalkan untuk gangguan asam lambungnya, karena dulu juga kita sering alami. Cuman dulu kita itu nggak sensitif perasaannya, nggak sensitif pemikirannya, karena nggak ada trauma gitu teman-teman. Karena sekarang itu kita kenapa menjadi pemikiran kita itu setiap ada sensasi jadi kemana-mana pikirannya, karena kitanya ada trauma gitu teman-temannya. Trauma di awal-awal terkena gangguan asam gitu teman-temannya. Menurut pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Terus apakah sekarang saya itu masih sering mengalami yang namanya sensasi medis gitu teman-temannya? Ya, untuk sensasi medis dari asam lambung alhamdulillah enggak teman-teman, selama kita menjaga pola makannya gitu teman-temannya, menjaga pola hidupnya ya teman-temannya. Terus jangan bergadang gitu teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman saya nggak pernah lagi merasakan yang namanya sensasi medis. Tetapi kalau misalkan untuk kembung gitu teman-temannya, terus kembung aja begah gitu teman-teman, kadang-kadang teman-teman tergantung itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung dari pola makan kita ya, namanya manusia gitu teman-temannya. Kadang saya rindu ya makan makanan yang ada pedasnya, ya makan gitu teman-teman ya. Ya, asal jangan berlebihan sih menurut saya teman-temannya. Kalau ini pengalaman saya, kalau misalkan berturut-turut dalam waktu 5 hari gitu teman-temannya, itu setiap kali makan itu ada pedasnya gitu teman-teman. Nah, di situ baru ada yang namanya kembung begah gitu teman-teman. Itu wajar sebenarnya teman-temannya, wajar ya teman-temannya. Jadi jangan pernah dikhawatirkan ya, kalau misalkan kalian ada mengalami seperti itu, ya sudah teman-teman. Jadi jangan terlalu sering memakan makanan yang ada pedasnya, ada santannya gitu teman-teman. Bukan nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu sudah sembuh, bukan nggak boleh makan pantrangan. Boleh saja, cuman kapasitas ataupun durasinya itu dibatasi gitu teman-teman ya. Hari ini nih misalkan makan makanan pantrangan, besoknya jeda, jangan makan lagi dulu gitu teman-teman. Ataupun 2 hari nih kita makan yang bersantan misalkan, terus ataupun ada pedasnya, besok jangan dulu gitu teman-teman. Ataupun hari ini kita ngopi, besok jangan gitu teman-teman. Jadi harus ada jeda. Kita gini ya teman-teman, sehat itu menurut saya hilang dari sensasi asam lambung itu menurut saya, ataupun kita sembuh total itu menurut saya itu tergantung gimana kita menyikapinya gitu teman-teman. Kalau misalkan kita bersyukur dengan keadaan kita sekarang saat ini, itu baru kita merasakan sehat. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa bersyukur dengan keadaan kita yang saat ini, ya kita akan terus merasa tidak sehat setiap harinya gitu teman-teman ya. Selama apapun kalau misalkan kita tidak bersyukur dengan keadaan kita saat ini, kita akan selalu merasa sakit gitu teman-teman. Biasanya nih teman-teman, orang yang gak bersyukur itu ketika orang lain makan misalkan mie ya misalkan mie,
enak tuh orang itu bisa makan mie, saya enggak gitu teman-temannya. Nah itu nggak bersyukur teman-temannya. Sebenarnya untuk makan mie sebenarnya bisa juga sih sebenarnya teman-temannya, tetapi dibatasi gitu teman-temannya, ataupun jaraknya itu dijeda gitu teman-teman. Hari ini makan, besok jangan gitu, boleh teman-teman kalau misalkan kalian sudah sembuh gitu teman-temannya. Tetapi kalau misalkan kondisi kalian masih di 75% ke bawah, lebih baik jangan dulu gitu teman-teman. Untuk makan makanan mie instan ataupun makanan olahan jangan dulu gitu teman-teman. Oke, ya itu untuk orang yang kebingungan sembuhnya itu seperti apa. Sembuhnya menurut saya itu tergantung kita menyikapinya gitu teman-teman. Kalau misalkan kitanya bersyukur, ya kita itu sembuh gitu teman-teman. Ini catatan, intinya kalian itu ketika ada sensasi tidak ada kecemasan yang berlebihan, itu aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan untuk sensasi-sensasi asam lambung itu sebenarnya sensasi-sensasi yang wajar ya. Dulu juga kita sering alami gitu teman-temannya. Anggap aja sensasi wajar. Jadi memang sensasi yang wajar teman-temannya. Oke ya. Pertanyaan berikutnya. Ini keburu nggak waktunya teman-temannya? 10 menit atau 5 menitan lagi ya. Sakit kepala, mata berat, kayak ngantuk tapi nggak bisa tidur, pundak sakit, batuk gak sembuh-sembuh karena asam lambung, harus gimana? Ini banyak banget pertanyaannya teman-temannya, jadi saya bingung nih mau bahas yang mana. Untuk sakit kepala dan keliengan ya teman-temannya. Untuk sakit kepala dan keliengan itu sebenarnya 90% bukan 90% itu dari efek kitanya terlalu banyak pikir gitu teman-temannya, dan 10%-nya dari asam lambung gitu teman-teman. Kalau misalkan kitanya selalu berpikir ke hal-hal negatif teman-temannya, terus juga stres gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita stres itu kurang tidur teman-teman ya. Terus juga banyak ketakutan ya. Kalau misalkan kita stres itu banyak ketakutan, nah itu bisa menjadi kita itu sakit kepala teman-temannya. Terus otot tubuh kita itu menegang, makanya jadi keliengan gitu teman-temannya. Begitu teman-temannya. Jadi untuk keliengan juga itu dari keseimbangan tubuh kita itu terganggu teman-temannya. Kenapa keseimbangan tubuh kita itu terganggu? Ya itu tadi bisa dari kurang tidur, terus juga dari kurang asupan makan dan minumnya gitu teman-teman. Jadi sering aja makannya, cukupi tidurnya gitu teman-temannya, supaya nggak keliengan gitu teman-temannya. Oke ya teman-temannya, jadi untuk keliengan itu bisa jadi kurang tidur dan efek stres ya, karena stres itu kurang tidur bisa jadi teman-temannya. Oke teman-temannya, ini udah mau maghrib, jadi videonya singkat aja dulu. Sebenarnya masih banyak banget yang harus dibahas teman-temannya, dan saya juga di kegerahan teman-temannya. Oke teman-temannya, saya akhiri dulu videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, saya doakan teman-teman itu cepat sembuh lagi, teman-temannya cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, semoga cepat pulih lagi seperti dulu lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.